Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam Pualam Kasih Bapa. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua Oktober. Dan di bulan ini juga kita akan bersama-sama merayakan Dwi Pekan Keluarga. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang apa sih sebetulnya pergumulan terbesar keluarga-keluarga di zaman modern seperti sekarang ini. Baik sebelum pandemi, di masa pandemi, juga di masa-masa setelah pandemi. Karena ternyata pergumulan ini tidak akan berlalu sampai kapanpun selama bumi masih dijejak. Nah, hari ini kita mau belajar bersama dari satu bacaan, yaitu Mazmur 21 ayat 1 sampai 3. Mari kita membuka Mazmur 21 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan buat kita semua. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bicara soal peperangan di dalam keluarga, bukan berarti soal tonjok-tonjokan, bukan soal maki-makian, bukan soal ribut setiap hari. Walaupun hal tersebut bisa banget terjadi di dalam keluarga kita, bukan? Tapi kita mau bicara soal peperangan yang lebih besar. Hal-hal yang justru mendasari kenapa peperangan seperti mungkin adu mulut, adu pendapat, berantem, kadang-kadang saling memaki di dalam keluarga itu bisa terjadi. Yaitu karena iblis betul-betul menyerang habis para keluarga. Karena apa? Karena kita menemukan begitu banyak fakta yang luar biasa tentang keluarga. Keluarga adalah tempat di mana kita belajar begitu banyak hal. Keluarga adalah tempat di mana nilai-nilai iman, kekristenan, pengharapan, kasih itu dibentuk. Keluarga adalah tempat di mana hal-hal positif dipelajari, tapi sebaliknya juga hal-hal negatif. Keluarga adalah tempat di mana kita merasa nyaman, bisa jadi diri sendiri, bisa diterima apa adanya kita tanpa dihakimi. Keluarga adalah tempat di mana kita mendapatkan pertolongan. Karena memang keluarga Tuhan ciptakan untuk menjadi support system pertama di dalam kehidupan kita, supaya kita itu menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Sayangnya, dari zaman Adam dan Hawa, iblis merusak keluarga. Iblis mencoba untuk menghancurkan keluarga. Ketika mulai ada kesalahpahaman, ketika mulai ada rasa saling ingin menyalahkan. Ini kan gara-gara kamu, seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa. Ketika kita mulai merasa diacuhkan, disisihkan, dibedakan, dibandingkan, kakak dibandingkan dengan adik, adik dibandingkan dengan kakak, suami dibandingkan dengan istri oleh anak-anaknya papa mama, atau suami membandingkan istri dengan orang yang lain, dengan teman kerjanya. Sebaliknya istri juga mungkin membandingkan suami dengan yang lain. Disitulah iblis sedang bekerja untuk menghancurkan apa yang murni di dalam keluarga. Support system yang harusnya saling menopang dan menolong, support system yang harusnya saling menggapai, memperkuat, itu dirusak supaya kehilangan percaya satu sama lain. Dan ketika kita tidak bisa percaya sama keluarga kita bisa percaya sama siapa lagi? Karena keluarga adalah orang-orang yang sebetulnya paling dekat dengan kita, yang paling mengerti kita. Mungkin orang di luar tidak pernah tahu bagaimana kalau kita marah. Orang di luar tidak pernah tahu bagaimana kalau kita sedang depresi, sedang menangis, meraung-raung. Orang di luar nggak pernah tahu bagaimana kalau kita sedang menghadapi pergumulan. Yang paling tahu bagaimana respon kita terhadap begitu banyak hal adalah keluarga kita. Suami, istri, orang tua, dan anak kita. Mereka adalah orang-orang yang melihat kita setiap hari, yang berjuang bersama dengan kita, ataupun akhirnya yang berusaha juga untuk berhenti berjuang bersama dengan kita. Disitulah iblis mencoba untuk merasuk di tengah keluarga. Karena keluarga-keluarga yang hancur akan menghasilkan generasi-generasi yang hancur. Keluarga-keluarga yang hancur akan menghasilkan anak-anak yang hancur. Tentu tidak semua.
Karenanya ada sebuah pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita lewat bacaan tadi. Kalau kita tadi memperhatikan dari Mazmur 21 dikatakan di awalnya Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Maka caranya supaya iblis tidak mampu mengalahkan kita di dalam gempuran, kita pertama-tama harus menjadikan Tuhan sebagai terang. Apa artinya menjadikan Tuhan sebagai terang? Bukan melulu soal kita berdoa setiap hari untuk keluarga kita. Berdoa setiap hari untuk keluarga kita, tapi kita tidak mewujudkan doa itu di dalam kata dan perbuatan, tidak akan ada artinya, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berdoa, Tuhan tolong supaya orang tua saya begini, suami saya begini, istri saya begini, tolong ubah mereka. Tapi kita juga tidak mau mengubah diri kita. Kita nggak mau mengubah sikap kita juga sama mereka. Yang tadinya dingin tetap dingin, bahkan makin dingin. Tidak akan memperbaiki apapun. Doa tanpa kerja dan perjuangan hanyalah sesuatu yang akan sia-sia. Jadi menjadikan Tuhan sebagai terang justru harus nampak di dalam setiap kata, di dalam setiap perbuatan, di dalam setiap respon, di dalam setiap reaksi kita terhadap apapun yang kita alami dan kita terima di tengah anggota keluarga kita, di tengah rumah tangga kita. Terang Allah itu harus menyinari setiap aksi kita. Terang Allah itu harus menyinari setiap karya kita, setiap perbuatan dan kata kita. Yang kedua, terang Allah itu harus dicari dan dikejar. Memang Allah itu adalah sejauh doa. Tapi karena begitu banyak iblis yang mencoba untuk menggelapkan hati dan pikiran kita, sehingga seringkali kita sendirilah yang menjauhkan diri kita dari hadirat Allah. Kita sendirilah yang akhirnya menjauhkan diri kita dari kasih setia Allah. Ketika kita mulai juga marah sama Tuhan, kita mulai gak bersyukur sama Tuhan. Kenapa sih keluarga saya harus begini? Kenapa kakak saya begini, adik saya begini, orang tua saya begini? Kita kecewa. Dan akhirnya kita mulai menjauh dari Tuhan. Dan terang Tuhan itu semakin lama semakin redup dalam hidup kita. Kejarlah terang itu. Tuhan mau kita kejar dia. Karena memang untuk mendapatkan terang yang luar biasa itu, ada begitu banyak pengorbanan seringkali yang harus kita juga lakukan. Dalam bahasa keren ya, kita harus bayar harga untuk mendapatkan sesuatu yang baik, untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tuhan sudah membayar harga kita, tapi kita juga perlu berjuang. Kita perlu melakukan sesuatu. Kita harus menjaga hubungan kita sama Tuhan. Mungkin yang biasanya kita udah capek pengen tidur. Tuhan bilang, ayo bangun, baca dulu firman Tuhan. Saat teduh dulu, berdoa dulu. Tenangkan dulu hatimu bersamaku. Dan kita lebih asik untuk melihat handphone kita, melihat media sosial kita, ataupun bahkan nonton streaming. Udahlah, besok lagi deh, udah capek. Mau fokus, cari Tuhan, sekarang pengen istirahat. Dan itu juga terulang esoknya. Mengejar hadirat Tuhan perlu dilakukan. Jangan pernah mengatakan, saya gak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Karena bukan Tuhan yang tidak mau hadir dalam hidup kita. Jangan-jangan karena memang kita kurang keras mengejar dan memburu dia. Yang ketiga, kita perlu menjaga. Andai kata terang itu sudah ada di dalam hidup kita, kita perlu menjaga. Tapi kita gak bisa menggunakan kekuatan sendiri untuk menjaga itu. Kita harus bekerja sama sebagai keluarga. Kita harus bekerja sama satu dengan yang lain. Saya ingat sekali ketika saya naik Gunung Gede bersama beberapa teman. Kami gantian untuk menjaga api di luar supaya tidak padam. Karena kalau api itu padam, memungkinkan untuk monyet-monyet turun untuk kemudian menghancur leburkan kami punya perkemahan. Makanan kami bisa dicuri, kami punya barang-barang bisa diberantakin sama monyet-monyet, karena itu pernah terjadi. Akhirnya kami bergantian untuk menjaga api di depan tenda kami itu tetap berjalan, tetap menyala. Tapi tentu tidak mudah. Saya harus gantian untuk mengatur waktu tidur dengan teman-teman. Ketika udah masih ngantuk, dibangunin, ayo bangun, gantian, kamu yang harus jaga. Jagalah bersama-sama. Tidak bisa kita mengandalkan keselamatan keluarga kita hanya pada satu orang. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga keluarga kita secara bersama-sama. Jangan taruh tanggung jawab itu hanya pada orang tua, pada anak,
pada kakak, pada adik, pada suami atau istri. Jadikan kita sebagai pribadi yang juga bertanggung jawab untuk keselamatan bersama. Jadi, peliharalah terus terang Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Maka, peperangan seberat apapun akan kita menangkan. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.